Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah dengan kesubuhan monggo kita tansah mengucapkan syukur dan arsanipun Allah ingkang sampun paring dumateng kula lan panjenengan sami pinten-pinten kenikmatan sehingga dalu niki kita saged makempal manunggal wonten masjid ingkang kita tresnani menika. Mugi-mugi kanthi kita ginakaken wekdal wonten keridhaan Allah insyaallah dadosaken Allah ridha lan Allah tambah nikmat ingkang sampun kita tampi. Amin Allahumma amin. Salajengipun kita badhe lajengaken 10 hak ingkang kedapipun tindakne ingkang dipun tulis Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tentunya menika salah setunggalipun bab ingkang penting saestu awit kathah tiyang sepuh ingkang nglurwakne masalah menika, menyia-nyiakan masalah ini sehingga menjadikan di hari tua itu penyesalan yang tidak bisa diulang lagi. Syekh bertaatan mendidik agama dan akhlak menika ingkang sepindahan. Ini senajan insyaallah mangke menawi boten kecanda sanes wekdal kita paringi tambahan, kita betakaken napa ingkang dipun betakaken Syekh rumiyin. Anak mencakup anak laki-laki dan perempuan. Anak-anak memiliki hak yang banyak. Ya, jadi anak-anak ini mencakup laki-laki dan perempuan, karena kita tidak boleh ketika mendapatkan anak laki-laki itu kita senang, sementara ketika kita mendapatkan anak perempuan kita marah. Ini seperti kebiasaan orang jahiliyah dahulu. Di mana orang-orang jahiliyah dahulu mereka ketika mendapatkan anak perempuan itu mereka marah. Kemudian anak-anak memiliki hak yang banyak, yang terpenting adalah tarbiyah pendidikan. Ini betul-betul sangat penting, yaitu menumbuhkan din, agama dan akhlak dalam diri mereka sehingga mereka memiliki pendidikan agama serta akhlak yang baik. Dipundasari firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah. Wahai manusia, janganlah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bahan bakarnya manusia dan batu. Ini disebutkan dalam tafsir apa yang dimaksud menjaga diri kita dan keluarga kita. Adibu ahlakum, yaitu agar mengajarkan adab-adab kepada anak kita. Tapi kalau kita merunut sesuai dengan Al-Quran dan juga Sunnah, maka kita akan dapatkan yang penting di antara yang penting itu diajarkan akidah terlebih dulu, sebagaimana yang dilakukan oleh Luqman kepada anaknya.
ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Sebutkan dalam surat Luqman 31 ayat 13. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, di waktu itu masih kecil, tasih alif, Pak. Kemudian Ibnu Abbas ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin ihfadillahi yahfadka ihfadillahi tajidhu tujahak. Wahai anak kecil, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati ada di hadapanmu. Yaitu yang pertama, ajaran kepada anak kita itu masalah akidah. Demikian pula masalah ibadah itu harus diajarkan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin." Perintahkan anakmu itu salat ketika sudah umur 7 tahun. Pukullah setelah 10 tahun. Jika masih didapati tidak menjalankan salat, itu boleh dipukul. Tetapi bukan berarti melampiaskan kemarahan kita, tidak. Sebagai bentuk pendidikan. Wa farriqu bainahum bil madaji', pisahkan tempat tidur mereka. Ini antara penyakit saudara itu mencintai saudara itu bisa terjadi karena sejak kecil sampai besar itu tidur bersama. Ini berbahaya. Meskipun itu saudara. Kalau dia laki-laki dan perempuan, maka pisahkan. Sebisa mungkin kalau kita di perkelenggaran, termasuk laki-laki dengan laki-laki, tidak mau pisahkan. Kalau kita diberi kelonggaran. Kemudian juga diajarkan adab-adab, tentang detailnya, insyaallah nanti suatu saat kita akan sampaikan lagi. Di mana disebutkan dari sahabat Umar bin Abi Salamah, dia diajarkan adab-adab kepada oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, samillah, kul biyaminik, kul fima yalik. Hai anak kecil, makanlah dengan mengucap bismillah. Makanlah dengan tangan kanan. Makanlah yang di dekatmu terlebih dulu. Ini diajarkan adab-adab anak-anak tersebut. Jadi akidah, ibadah, dan juga adab. Begitu pula akhlak harus diajarkan kepada anak-anak kita. Bagaimana Rasulullah SAW itu mereka Rasulullah dipuji Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi ini masalah penting. Kalau tentang masalah nilai, itu kemampuan anak berbeda-beda. Tapi kalau masalah akhlak, ini semua anak bisa melakukan. Oleh karena itu, jangan bangga kalau punya anak memiliki nilai yang tinggi, tapi akhlaknya itu rusak, adabnya kosong. Jangan sampai. Karena Rasulullah SAW jelas menyebutkan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu adalah yang paling bagus akhlaknya. Jadi anak-anak harus diajarkan akhlak. Gitu pula Rasulullah ketika ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilul jannah, faqala taqwallah wa husnul khuluq. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga, dijawab Rasulullah apa? Takwa kepada Allah
dengan akhlak yang baik. Wasbirana sarima yukhilun nasa nar. Ketika ditanyakan apa yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka, maka Rasulullah SAW menjawab, al-fanu wal farj, mulut dan juga kemaluan. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Sahih Al-Albani. Oleh karena itu anak kita itu harus diajarkan tentang akhlak. Kemudian beliau Syekh membawakan hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban apa yang dipimpin. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang pemimpin, seorang imam itu adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi kalau di sini terjemahannya adalah amanah mulalan, yang banyak kita katakan adalah pemimpin. Kemudian juga wa rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin, orang yang diberi amanah, dan dia akan ditanya terhadap orang-orang yang dipimpinnya atau keluarganya. Jadi kita nanti akan ditanya, bagaimana anakmu kesana kemari dengan orang yang bukan mahramnya, kamu biarkan saja. Bagaimana anakmu melakukan hal ini, kamu biarkan saja. Siap-siap untuk ditanya. Apakah ini cuma berlaku untuk laki-laki? Tidak. Seorang ibu juga demikian. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang istri itu juga pemimpin di rumah suaminya. Dan dia akan dimintai tanggung jawab terhadap apa yang dipimpin, terutama ketika suami itu tidak ada. Apa yang dia akan lakukan? Bagaimana penggunaan harta suaminya? Apakah dilakukan dengan cara yang benar atau keliru? Bagaimana dengan anak-anaknya? Kemudian juga wal khadimu ra'in fi mali sayyidihim wa mas'ulun an ra'iyatihi. Termasuk seorang pembantu, juga seorang pemimpin pada harta majikannya. Dia pun akan ditanya tentang apa yang telah dia lakukan. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Anak-anak adalah amanah di pundak kedua orang tuanya. Jadi itu adalah amanah yang diberikan kepada kita. Seandainya ada orang yang tidak memiliki anak, bisa jadi memang Allah melihat dia tidak mampu untuk mengemban amanah tersebut. Bisa jadi seperti itu. Dan mereka berdua akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anak mereka pada hari kiamat. Makanya nanti anak-anak ini bisa menuntut pada hari kiamat. Seandainya dibiarkan saja, wahai ayah, aku tidak ridha engkau akan masuk surga sementara aku masuk neraka. Dahulu di dunia aku minum keras, kau biarkan saja. Engkau melakukan ibadah, tapi engkau tidak melawan aku. Akan menuntut orang tuanya. Dengan memberinya pendidikan Islam dan akhlak mulia, membuat kedua orang tuanya terbebas dari tanggung jawab tersebut, dan anak-anaknya menjadi keturunan yang saleh dan juga salehah. Jadi kalau kita sudah berusaha keras terus menerus, ternyata anak ini masih seperti itu keadaannya, hidayah ini milik Allah, maka dia hanya ditugaskan untuk mendidik, mengarahkan anak tersebut. Jangankan kita, Nabi Nuh alaihissalam, beliau tidak sanggup mendidik anaknya karena memang hidayah milik Allah. Sanggup mendidik tapi tidak mampu memberikan hidayah. Mungkin ada yang tanda tanya itu bapaknya kiai, anaknya penjudi. Itu ada dua kemungkinan.
Kemungkinan pertama memang tidak diperhatikan, tidak dididik, ya. Kemungkinan kedua itu bisa jadi sudah dididik, tetapi memang Allah menghendaki lain. Wallahu a'lam. Kemudian dengan pemberiannya pendidikan Islam dan akhlak mulia membuat kedua orang tuanya terbebas dari tanggung jawab tersebut dan anak-anaknya menjadi keturunan yang saleh dan juga salehah, sehingga mereka menjadi dua hati kedua orang tuanya di dunia dan akhirat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina amanu wa tabassum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma allatnahum min amalihim min syai'in kullu imrin bima kasaba rahim." Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan, ya, dalam terjemahan yang lain, kami akan pertemukan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dia kerjakan. Itu surat At-Tur 52 ayat 21. Maksudnya bagaimana ayat ini? Maksudnya seandainya kita memiliki anak soleh dan solehah, kemudian dia menempati derajat yang tinggi, sementara bapaknya hanya menjalankan sholat 5 waktu, kemudian juga apa yang biasa dilakukan tanpa menambahi dengan pengetahuan yang luas, tanpa menambahi dengan amalan-amalan sunnah, tapi bapaknya ini kelak akan diberikan derajat yang sama dengan anak tersebut, dan Allah tidak mengurangi. Jadi dari sini disebutkan, ya, bahwasanya Allah tidak akan mengurangi orang yang memiliki derajat tinggi ini sehingga diberikan bapaknya sehingga dia turun derajatnya. Ini tidak, tetapi bapaknya ini yang Allah angkat derajatnya menyamai anak tersebut dan dikumpulkan bersama mereka. Jadi ini yang ada adalah keadilan dan juga keutamaan. Kedzaliman tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita pas-pasan anak kita memiliki derajat yang tinggi, kemudian kita diangkat derajatnya, dikumpulkan bersama, itu akan sangat menyenangkan hati kita. Sehingga apa? Sehingga kita nanti akan berkumpul bersama anak-anak kita, berkumpul dengan anak-anak kita, istri kita. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surga Aden, di mana yang memasukinya adalah orang-orang soleh dari kalangan bapak-bapak mereka, istri-istri mereka, dan anak-anak mereka. Jadi mereka akan dikumpulkan bersama keluarga mereka. Ini beda ketika di dunia, gitu. Tentunya betul belum kabeh. Ini kan Mbak Mutore diikuti traja ora. Ini banget ini gitu. Keempat beras-beras cek ora. Tapi beda dengan di akhirat. Semuanya akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi nanti kita akan dikumpulkan bersama anak cucu kita yang mati dalam keadaan iman. Selain itu Rasulullah SAW juga bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila anak Adam ini mati, terputus semua amalnya
kecuali 3 perkara. Illa min shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariah. Di sini bangun masjid turut ambil, masya Allah. Nanti akan menjadi sedekah jariah. Di mana kita tidak tahu. Di alam barzakh itu lebih lama dibandingkan kita di dunia juga bisa. Kita di dunia ini mungkin 100 tahun itu sudah berat. Turun bahkan 150 tahun. Malah bahkan turun. Itu tidak mau kan. Tapi kalau sudah di alam barzakh itu bisa 100, 200, 1000, 2000 baru datang kiamat. Nah ketika kita di sana itu, ketika kita amal jariah, ini akan terus mengalir pahala tersebut meskipun kita sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita itu di dunia itu masuk pikir-pikir mau beramal, tapi nanti di akhirat orang-orang yang tidak beramal, mereka akan menyesal. La'ali amal saleh ya Allah. Mengapa aku di dunia agar aku bisa beramal saleh. Itu seperti itu. Yang kedua yaitu al-ilmu yang tafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bukan hanya dimonopoli oleh ustaz, bukan. Tapi ketika jenengan itu memiliki ilmu, kemudian disampaikan kepada tetangga, teman, nalika macul, nalika daud, nalika matun, nalika bekerja di kantor, di toko, kemudian mereka mendapatkan hidayah juga lantaran jenengan. Itu nanti jenengan akan terus mendapatkan pahala orang yang mengikuti itu tanpa mengurangi sedikit pun pahala dia. Jadi kalau kita punya usaha itu kalau bisa jangan masalah dunia saja, tapi ini akhirat, bagaimana kita mengejar sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat. Panci seperti ini dituntut sedikit rodo agresif. Rodo agresif, aktif, jangan pasif. Apalagi keadaan teman itu sedang membutuhkan, kita bisa memberikan masukan-masukan, nasihat dan sebagainya. Kemudian awwalan salihun yad'ulah. Yang ketiga, atau seorang anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini sebagaimana kemarin pernah kita singgung, tiba-tiba orang tuanya ini mendapatkan derajat yang tinggi. Ana rajulan rafi'u darajatuhu fil jannah. Ada seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya di surga. Dia heran, dia kagum. Kemudian bertanya, "Ana hada?" Aku derajat dua kamu ini kamu di kok iso? Yuqal istighfari waladika. Itu disebabkan istighfar anak-anakmu atau anakmu. Siapa yang tidak senang seperti itu? Anak yang saleh ini adalah hasil dari pendidikan yang baik terhadap anak. Jadi memang harus berjuang. Berjuang. Jadi kalau kita itu jangan takut punya anak. Ini harus kita tanamkan dulu, jangan takut punya anak. Rasulullah SAW itu banyak dalam hadis-hadisnya menyuruh kita supaya menikah dan punya anak yang banyak. Kenapa? Karena anak yang banyak ini selain dibanggakan Rasulullah SAW nanti pada hari kiamat, itu akan memberikan manfaat di dunia dan juga nanti di akhirat. Rasulullah SAW beliau memerintahkan agar kita itu menikah dan memiliki anak yang banyak. Anak yang banyak coba kita
hitung sedikit ya. Itu setiap amalnya, setiap perbuatan yang dilakukan selama itu kebaikan, itu orang tua mendapatkan pahala tanpa mengurangi pahala anak ini. Al-waladu min kasbil walid, karena anak ini bagian usaha dari orang tua. Kalau anak ini mengaji satu hari dapat satu halaman, ini satu anak. Coba bayangkan kalau mendapatkan atau punya anak itu 5, 7. Coba bayangkan. Ini bukan hanya sekedar teori loh, saya sudah contoh ini ya. Soalnya anak gua itu Pak. Jadi songo, begini, saya kurang timbang itu. Jadi kita tidak usah khawatir tentang rezeki. Waman ba'da fil ardi la wala rizqa. Tidak ada makhluk melata di muka bumi kecuali yang memanggil rezekinya. Silakan lihat dalam surat Hud ayat 6. Ini tidak usah khawatir. Nyatanya ya, isaurip. Itu seperti itu. Jangan takut. Ibu-ibu parang, jangan Allah malam ibu-ibu. Bukan usah mirang-mirang makurat, tidak usah. Tegese ketika dikedapi ya betulnya sudah paham. Nyambung ngerti dulu. Jelas betul Bu? Mudah-mudahan bisa paham. Ya seperti itu. Orang-orang itu alhamdulillah tidak apa-apa. Banyak anak banyak rezeki sebenarnya betul. Itu betul. Tidak usah takut. Anak siji lu seperti anak loro kabeh pisan. Keluarga kabeh itu keluarga besar. Itu jangan takut, Kita lebih nyambung nih kok. Jadi jangan takut. Banyak orang tua yang meremehkan kewajiban ini sehingga mereka melalaikan dan melupakan anak-anaknya. Seakan-akan tidak ada tanggung jawab atas kewajiban mereka yang menjadi hak anak-anak mereka. Jadi ada orang yang sangat kaya sekali, anaknya dididik sampai sukses semua. Tapi ketika sudah tua, ditanya apa yang menjadikan Anda menyesal, apa yang dikatakan? Saya menyesal tidak mendidik anak-anak saya tentang agama. Sehingga ketika tua tak seorang pun yang menemani saya. Coba bayangkan. Nelongso, artinya tiang sepuh kalau harus kita didik tentang agama. Jangan dibiarkan. Orang tua seperti itu tidak bertanya kemana anak-anaknya pergi dan kapan mereka datang. Ini jangan sampai kita seperti ini. Pitik ramai sore bingung lembulai. Pitik kenapa? Lama lagi. Wah. Anaknya sore ramai getak lewat. Allah harus gede, gak boleh yakin. Cak zaman saiki yang menunggu malah tidak oke. Waliyadzubillah. Cah lanang apa-apa. Cah lanang juga harus kita perhatikan. Kita harus cuek kalau bahasa Jawanya. Ya harus cuek. Mau maghrib rakyatnya nanti. Aku pengen maghrib terus nang omah. Kalau memang tidak ada kegiatan yang penting. Jadi anak terkondisikan. Jangan dibiarkan. Mereka tidak bertanya siapa temannya dan sahabatnya. Nah harus kita tanya. Karena Rasulullah menyebutkan al-mar'u ma'a dini khalili. Seseorang itu mengikuti teman agama temannya. Kalau temannya baik, jadi baik. Kalau buruk, apa jadinya anak kita nanti? Kita ngepuk-ngepuk, leh nguri-nguri, leh ngati-ngati. Bisa saja itu dirusak dalam sekejap. Satu contoh nih. Ada seorang yang biasa di masjid sergep, delalah dia beli konco, saya nyelolek. Satu saat anak ini nemu anak tersebut yang baik tersebut, diajak Pak nih. Setelah berkumpul akhirnya nemu omben-ombenan. Mungkin sekali dua kali anak itu tidak mau,
punya cara bagaimana anak itu akhirnya mau. Tapi banci akan ngombe ora gelem. Terus diprovokasi. Sehingga akhirnya apa? Anak ini ikut minum. Setelah itu mabuk naik motor. Tabrakan terus dua-duanya mati. Sinten sing jalanan. Bukan hanya 1-2 cerita. Banyak 7 orang mati minum oplosan. Itu banyak seperti itu. Ya, kita harus ekstra hati-hati. Ya, tidak apa-apa anak kita kadang-kala mungkin agak gelap dan lain sebagainya, timbang jadi korban. Orang tua memang harus begitu. Mereka tidak mengarahkan kepada kebaikan dan tidak melarang dari perbuatan buruk. Ini kebanyakan orang tua seperti itu, diparlaki. Anak-anak itu tidak cukup seperti itu ya. Butuhmu apa, jalukmu pira tak wei, serasa rewel. Tidak cukup, materi tak boten. Dia butuh teladan dari orang tua. Dia butuh arahan dari orang tua. Bukan hanya itu, tapi anak ini butuh untuk juga didoakan. Karena orang-orang soleh dulu, mereka mendoakan anak-anaknya. Rabbi hadli minas sholihin. Surat As-Saffat ya 37 ayat 100. Bagaimana Nabi Ibrahim saja mendoakan anaknya seperti itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi mendoakan juga. Bukan cukupi materai, butuh apa jalukmu pira, ngarana apa sing kon lugu, tidak cukup. Betul-betul butuh keteladanan, nasihat, arahan, bimbingan, contoh. Itu seperti itu anak-anak itu ya. Secara umum kalau kita ingin anak kita itu soleh, kita juga dituntut untuk soleh. Karena buah itu tidak jauh, ketika jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali benda codot. Kan gitu, ini bersani. Seperti itu. Yang mengherankan adalah bahwa mereka bersemangat mengurus harta mereka. Jadi urusan dunia menteleng manteng lembut dilakoni. Seakan-akan anak itu bukan aset, padahal anak itu adalah aset yang lebih berharga daripada harta. Ya. Dengan menjaganya, mengembangkannya dan begadang untuk memperbaikinya, juga memperbanyaknya, kan seperti itu. Besok sore awan bengi, saya dipikir duit ndang oke, ndang buka koloneh, ndang iso sukses. Itu sebenarnya juga sukses, cuman kurang banyak. Karena kita manusia itu adanya sarwa kurang. Ya, lainnya Adam Waqtiya wadan min dahabin ahabba ilaihi thaniya walau tiakan yang ahabba ilaihi thaniya la yasuddu jawfat Adam ila qura. Wong kuwi cara diwenehi emas sing oke sak-ora sak lapangan, masih ingin 2 lapangan. Kalau dikasih 2 ingin 3. Itu disabda Rasulullah, tapi raja cukre yakin menungsohi serakah, tamak, hawa, itu seperti itu. La yasuddu jawfat min Adam ila turab ka'anek sing sendatake marem kejaba nek wis disumpeli lemah. Itu seperti itu. Jenengan kersane itu. Tiyang niku kayane renek mareme. Ya digambarkan seperti orang minum air laut ini, semakin diminum semakin haus, itu seperti itu. Kemudian sementara itu anak-anaknya tidak mereka perhatikan sama sekali, padahal memperhatikan mereka lebih utama dan lebih bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya, kalau dewi niku umpamane diwana sukses, orang iso tuku umur, ya namanya seperti itu. Sudah banyak hartanya, anak dilirwake, akhirnya dia meninggal, sehingga sinten ya bojoannya, itu bojone baru itu senangnya. Di antaranya bukan yang hadir di sini, boten ya.
Sebagaimana kedua orang tua berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anak dengan makanan dan minuman serta pakaian, demikian juga mereka wajib memenuhi kebutuhan hatinya, harus dipenuhi dengan ilmu dan iman, dan memberikan untuknya pakaian takwa, itulah yang terbaik. Jadi kados awal dulu menyikapi pakaian dan juga makanan, dan juga memberi nafkah dengan baik. Termasuk hak anak-anak adalah memberi nafkah kepada mereka dengan baik tanpa berlebihan dan kekurangan. Hal itu termasuk kewajiban mereka terhadap anak-anaknya, dan sebagai bentuk syukur kepada Allah Ta'ala atas harta yang Allah berikan kepada mereka. Hendaknya kita memberikan harta kepada anak istri kita itu yang halal. Itu betul. Di mana Allah Subhanahu wa taala sudah sebutkan, ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai manusia, makanlah apa yang di muka bumi ini yang halal. Jangan kamu mengikuti langkah syaitan. Dengan dalam surah Al-Baqarah surah kedua ya 168. Jadi harus yang halal. Imam Bukhari itu membacakan menulis tarikh bapaknya. Bapaknya Imam Bukhari, seorang yang sangat soleh. Ketika beliau akan menulis hadis, itu selalu beliau itu sholat. Sholat. Disebutkan di dalam kitab tarikh, bapaknya itu menjelang ajalnya, dia berkata, aku tidak mengetahui di dalam hartaku itu 1 dirham pun yang haram, ataupun 1 dirham pun yang syubhat. Jadi yang syubhat juga tidak ada, apalagi yang haram. Tunduane apa Pak? Tunduane dadi daging, dadi anak soleh kados Imam Bukhari. Subhanallah. Ini pelajaran yang berharga. Sebagian orang itu mengabaikan hal ini. Orangnya hubungannya panganan sing halal karo anak ini kan. Oh, itu belum tahu. Anak itu kadang-kadang bantah-bantah. Itu bisa jadi apa yang kita berikan itu masih dalam perkara syubhat. Itu kadang-kadang seperti itu. Soalnya tiang gede dingin itu sekata. Pilkada do edan-edan ke duit sing haram itu kayak serangan fajar to Ki. Malah dengar niku. Iki apa-apa kok barang modal seperti men to Ki. Seperti itu waliyadzubillah Maka hendaknya kita tidak seperti itu. Hendaknya diberi makan yang halal. Kenapa? Disebutkan la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin fannaru aula bihi. Tidak akan masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Neraka itu lebih pantas bagi dirinya. Mereka itu bahaya. Bahaya sekali. Doa-doa juga tidak dijabai kalau dari harta yang haram. Kita harus betul-betul selektif. Selektif. Karena waktu telah habis, materi insya Allah masih panjang. Insya Allah kita akan jadikan 2 pertemuan Ini yang kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan monggo. Silakan kalau ada pertanyaan.